Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Allah Subhanahu wa taala hari ini. Kemudian pada kesempatan hari ini kita bisa hadir bersama untuk pertemuan perdana ya, pertemuan pertama untuk mata kuliah Ilmu Al-Qur'an di kelas Pendidikan Agama Islam kelas A13. Salawat berserta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita tetap menjadi umat yang istiqomah di jalannya. Amin. Dan kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir kala. Amin Allahumma amin. Baiklah Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan hari ini pertemuan perdana perkuliahan kita adalah kontrak kuliah. Jadi kontrak kuliah itu adalah antara dosen dan mahasiswa disepakati apa saja yang akan dilakukan selama 1 semester. Jadi di sini nanti saya akan bagikan RPS-nya, kemudian kita akan sepakati kuliah kita seperti apa itu. Jadi kalau saya boleh sampaikan di awal, ini perkuliahan hibrid. Jadi kalau masih belum ada perubahan, itu ada 16 kali pertemuan. Kita ada 16 kali pertemuan. Satu kontrak kuliah, teman perdana. Kemudian 1 UTS, ujian tengah semester. 1 ujian akhir semester. Jadi total pertemuan kita itu ada 16 ya. Tapi nanti diambil 1 untuk kontrak kuliah pertama. Kemudian di tengah-tengah untuk ujian tengah semester dan di akhir untuk ujian akhir semester. Berarti ada 13. Nah, dari ke-14 ini kita punya jatah 4. Ya Bapak Ibu sekalian, saya tidak tahu nanti dosen yang lain itu ada jatah 4 kali kita untuk tatap maya. Nah, seperti tatap maya. Jadi kita setiap perkuliahan tidak harus tatap muka. Jadi perkuliahan tatap muka itu hanya 4 kali disarankan oleh Ketua Prodi. Saya tidak tahu kalau data terbaru, tapi itu ada terbarunya adalah 4 kali tatap maya. Jangan sampai tiap kali perkuliahan itu tatap maya. Nah ini yang tidak disarankan. Jadi saya punya hak pertemuan pertama itu tatap maya, kemudian pertemuan yang kelima kemudian pertemuan yang ke-10, kemudian pertemuan yang keberapa itu? Empat kali. Pertama, kelima, ke-10, kemudian ke-15. Jadi pertemuan yang ke-15. Itu hak saya untuk tatap maya. Jadi teman-teman bisa dicatat nanti kita sepakati karena
kita ini kuliahnya sudah di apa ya? Sudah di penghujung. Yang kakak kelas itu, kakak tingkat itu sudah kuliah lebih dulu gitu kan. Sudah dimulai dari September yang lalu itu sudah mulai perkuliahan. Sementara kita Oktober. Nanti mungkin ada beberapa pertemuan yang saya padat. Artinya pertemuannya tidak tatap maya. Ya cuma nanti saya sampaikan diperpadat. Artinya biar kita mengejar biar nanti di Desember itu sudah selesai. Karena biasanya tahun yang lalu adalah Desember itu sudah untuk pelaporan, makanya Desember itu harus sudah selesai perkuliahan. Dan itu dipadatkan. Itu yang sementara informasi yang saya sampaikan ke Bapak Ibu sekalian. Jadi saya punya, nanti tolong diingatkan kalau ini saya pertemuan pertama. Mohon maaf Pak, suaranya putus-putus. Untuk tetap ayahnya pertemuan kelima, pertemuan ke-10 dan pertemuan ke-15. Ini untuk tatap maya. Jadi di luar itu, Bapak Ibu sekalian, perkuliahan kita adalah daring, perkuliahan kita adalah sifatnya online ya. Nanti saya akan memberikan bisa artikel, bisa tugas, kuis dan sebagainya saya sampaikan di grup. Dan itu nanti dikumpulkan di portal akademik. Nah ini, saya mengevaluasi kegiatan kita yang perkuliahan yang sebelumnya. Itu biasanya kendalanya di teman-teman tuh kalau suruh ngerjakan tugas, padahal saya kasih waktu lama. Biasanya sampai kasih waktu minimal 24 jam saya kasih waktu untuk mengerjakan tugas. Tapi biasanya ngerjainnya mepet-mepet. Nah, ketika sudah mepet, sinyal alasan nanti sinyal tidak ada. Listrik mati lah sehari macam-macam. Akhirnya kemudian terlambat ngupload tugas. Dan itu kemudian berkonsekuensi ya kepada yang lainnya. Jadi kalau saya mengakomodir satu, saya buka ulang, maka kemudian saya harus membatalkan semua yang sudah ngupload. Jadi teman-teman yang sudah ngupload pun harus. Halo, Assalamualaikum, suara saya terdengar? Sudah Pak, sudah. Sudah Pak, tapi masih putus-putus Pak. Yang ini sudah lebih jelas belum? Sudah Pak.
Pak. Sudah, Pak. Oh, ini lebih jelas dari yang tadi ya. Tadi saya menggunakan laptop, ini menggunakan HP langsung. Jadi teman-teman sekalian, perlu sampaikan kembali bahwa ya kita punya jatah 16 kali pertemuan. 16 kali pertemuan, satu pertemuan ya dari 16 kali pertemuan itu kita ada 4 kali jatah untuk tatap maya. Ini tatap maya itu seperti ini tatap maya ya. Jadi saya bertemu dengan Anda dalam dunia maya. Bukan dunia maya. Oke. Ya, satu kontrak kuliah. Kemudian saya punya pertemuan pertama, pertemuan kelima, pertemuan ke-10 dan pertemuan ke-15. Ya. Catat, jadi pertemuan pertama, kelima, ke-10 dan ke-15 itu untuk tatap maya. Ya, TM, tatap maya. Kemudian kita punya 16 kali pertemuan, itu ada satu untuk kontrak kuliah, ya, satu untuk UTS dan ujian tengah semester dan satu untuk ujian akhir semester. Jadi kita punya jatah lagi 13 kali untuk materi. Jadi punya 13 kali materi untuk perkuliahan kita pada ini. Ya Bapak Ibu sekalian, karena kita ada 16 kali pertemuan. Jadi diambil 3 untuk kontrak kuliah, UTS dan UAS. Nah, yang 13 itu untuk materi. Selanjutnya saya perguruan ini punya 4 kali jatah untuk tatap muka, yaitu pertemuan pertama, pertemuan kelima, pertemuan ke-10 dan pertemuan ke-15. Ini untuk tatap mukanya. Ini. Jadi nanti catat, jadi biar nggak lupa nanti kalau pas jadwalnya tatap muka, pastikan Anda hadir untuk tatap muka. Nah, untuk tugas biasanya untuk pertemuan selanjutnya ini kan pertemuan selanjutnya kan tidak tatap maya ya. Pertemuan kedua, ketiga, keempat. Nah, itu biasanya saya ngasih tugas. Nah, tugasnya itu bisa nanti Anda mau mereview artikel, bisa kemudian membuat kuis, bisa juga Anda membuat PowerPoint, atau kemudian Anda juga meresum. Itu tugasnya dan itu semua tugas Bapak Ibu sekalian, itu semua tugasnya ditulis tangan, kecuali untuk PowerPoint. Ya, meresum itu ditulis tangan. Jadi bukan diketik. Saya kalau diketik saya enggak yakin, karena ketik itu bisa temannya yang ngetik, Anda tinggal copy paste, kasihan. Jadi enggak. Jadi tetap kita tulis tangan. Tulis tangan jawabannya biar Anda tuh baca. Kalau tulis tangan kan otomatis baca. Kalau copy paste belum tentu baca. Nah, ini yang untuk perkuliahan kita pada semester ini terkait dengan mata kuliah ilmu Al-Qur'an untuk kelas pendidikan agama Islam. Ini ya Bapak Ibu sekalian ya, terkait dengan kontrak kuliah kita. Sampai di sini ada yang ditanyakan, silakan. Oh iya, terkait dengan ini ya, saya sampaikan tadi di awal, tolong nanti untuk segala komunikasi, ya mungkin kalau bisa itu di grup itu ketua koordinator mungkin cukup 2 atau 3 saja yang bisa komentar. Jadi biar nggak tertumpuk informasinya. Ya, segala informasi itu semuanya di grup. Jadi kalau ada yang bertanya, silakan sampaikan oleh perwakilan grup di grup saja. Jadi saya kalau terlalu banyak sering mungkin nggak sempat balas, dapat buka karena banyak sekali kan, ya. Belum lagi yang di Cirebon, belum lagi yang di kampus yang di Bangka Belitung sendiri. Nah ini, saya banyak yang harus saya chat, makanya enaknya di grup jadi terkumpul dan usahakan yang komen jangan banyak-banyak, ya. Cukuplah koordinator kelas 2 atau 3 orang saja koordinator kelas yang komen. Jadi informasinya tidak bertumpuk. Jadi kalau ada hal yang lain silakan disampaikan kepada ketua kelasnya masing-masing. Jadi informasi tidak bertumpuk. Nah, kalau ada pertanyaan itu sampaikan di grup, artinya biar teman yang nggak bertanya juga tahu ada informasi apa itu tahu. Jadi kalau japri itu kan terkesan yang tahu cuma dia sendiri, sukanya nggak disampaikan kepada temannya. Atau mungkin dia punya kepentingan pribadi, Pak, nanti kita sinkronisnya jam berapa itu loh. Kan sudah ada jadwalnya sebenarnya kan. Tapi dia mungkin ingin memajukan, ingin memundurkan karena dia mungkin ada kegiatan. Apalagi ini hari Minggu kan. Perkuliahan kita hari Minggu, dan biasanya kalau di daerah saya, hari Minggu itu hari banyak orang undangan. Ya, orang pesta. Nah ini makanya kita perlu antisipasi itu. Ya kan mau tidak mau karena kuliah kita pada hari Minggu.
Ya, terlepas nanti kita ada perubahan kan biasanya enggak. Kalau untuk sinkronusnya enggak. Paling tugas nanti bisa saya undurkan jamnya. Terakhir jam berapa pengumpulan tugasnya. Karena kita semua tugas itu dikumpul di portal akademik. Bapak Ibu sekalian, dan itu ada batas waktunya. Jadi kalau batas waktunya sudah habis itu akan tertutup. Jadi Bapak Ibu nggak bisa ngirim tugas lagi. Ini yang perlu diantisipasi oleh dan ketika mengikuti perkuliahan sistem PJJ ini. Oke ya? Oke. Itu yang informasi yang saya sampaikan. Mungkin ada yang ditanyakan, silahkan. Saya Pak. Oke. Monggo Pak, dengan siapa ini? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, terkait dengan pertemuan, tadi Bapak sampaikan kita hanya 4 kali, dan ini yang perdana dari pertemuan kita. 4 Namun kali? pertanyaan saya... 4 kali untuk tatap maya ya Pak ya? Iya, maksudnya begitu Pak. Iya, maksudnya begitu. Ini kan yang perdana ya Pak. Ya. Sementara secara jadwal, ini kita kan udah tertinggal sekitar 2 minggu ya nih Pak. Jadi untuk pertemuannya, apakah berarti yang ketiga ini kita terhitung dari mulai sekarang, yang 2-nya itu bagaimana gitu Pak? Yang kita tertinggalnya itu masih tetap dihitung atau bagaimana? Oke, ini Bapak Ibu sekalian saya jawab ya. Ini adalah hak Bapak Ibu untuk mendapatkan perkuliahan ini 16 kali pertemuan. Makanya tadi saya sampaikan kita akan perpadat perkuliahan. Jadi kalau saya pertemuannya hari Minggu, mungkin nanti ada Bapak Ibu mengumpulkan tugas hari Selasa atau hari Rabu. Jadi bisa seminggu 2 kali kita perkuliahan. Gitu. Karena kan tugasnya kan sifatnya kan hanya mengumpulkan tugas. Jadi bukan tatap maya. Iya, betul Pak. Tatap maya saya tetap hari Minggu ngambilnya ya Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau untuk tugas saya tidak harus ngambil hari Minggu. Karena kalau hari Minggu ini kan kalau saya ngambil di hari-hari kerja kan kasihan Bapak Ibu ada yang bekerja kan. Saya juga harus bekerja di kantor. Nah, artinya kan itu mengganggu aktivitas kita. Makanya kalau untuk tatap maya saya tetap ngambil di hari Minggu. Tapi kalau untuk memperpadat jadwal, saya ambil di hari yang lain. Misalnya kita sepakat saja, hari Selasa atau hari Rabu maunya untuk tambahan. Jadi ini kan hari Minggu, pertemuan keduanya, kemudian hari Rabu. Hari Kamis belum ada kuliah kan, Rabu Kamis kan? Mata kuliah lain? Iya, nggak ada Pak. Oke lah, jadi kita ambil mau hari Selasa atau hari Rabu. Nah itu terserah nanti, yang penting biasanya saya sampaikan Bapak Ibu ini saya sampaikan biasanya baik di portal akademik maupun di WA saya sampaikan ini tugasnya dikumpulkannya hari sekian itu menjadi pertemuan kita selanjutnya. Jadi kita perpadat di hari Rabunya. Kita ambil hari Rabu aja ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu ada jeda waktu 3 hari atau Iya Pak. Jadi hari Minggu dan hari Rabu. Oke. Jadi kita perpadat perkuliahan. Jadi biar nanti kita Desember itu sudah selesai. Karena biasanya Desember itu untuk pelaporan. Ya. Oke. Oke, nanti saya susun kembali untuk tanggal-tanggalnya. Oke, jadi kita tetap dari Rabu, nanti tanggal 11 itu adalah untuk pengumpulan tugas yang kedua, pertemuan keduanya. Oke. Ini sepakatin kita jadi Rabu, jadi kita bisa mungkin Desember itu sudah selesai. Karena jatahnya itu Desember sudah selesai. Pertemuan kedua, 3, 4, 8, pas nggak mengganggu itu. Jadi nanti pertemuan keduanya itu tanggal 11, pertemuan ketiganya tanggal 15, pertemuan keempatnya tanggal 18, nah pertemuan kelima tanggal 22. Nah, udah pas itu. Udah kena di hari Minggunya ya Pak. Jadi saya ambil ini tanggal 8 pertemuan pertama, kedua tanggal 11, kemudian pertemuan ketiga tanggal 15, pertemuan keempat tanggal 18, pertemuan kelima tanggal 22. Pertemuan ketiganya tanggal 25. Gak padat ini. Gak apa-apa kita seminggu 2 kali Bapak Ibu ya. Tapi yang pasti untuk sinkronus saya tetap ngambilnya di hari Minggu.
Oke. Oke, masih ada lagi pertanyaan lainnya? Silakan, monggo. Maaf Pak, mau Berarti ini bertanya. Pak, Oke, dengan siapa ini? Inayatul Mu'arifah Pak. Ya. Ini terkait tentang tugas yang wajib ditulis tangan. Apakah semua tugas wajib ditulis tangan? Lalu setelah ditulis tangan itu kan di-scan. Apakah harus diubah menjadi PDF dulu atau tidak usah Pak? Oke. Untuk tugas ya, tugas yang ditulis tangan biasanya hanya review, resum, atau Anda membuat kuis saja. Tapi kalau PowerPoint biasanya ya pakai komputer ya Bapak Ibu sekalian ya. Nggak mungkin kalau saya buat PowerPoint pakai tangan kan ya lucu dulu. Ya peta konsep juga pakai untuk membuat map juga sama, itu juga harus menggunakan komputer. Hanya untuk resume, kuis, dan kemudian untuk review saja yang saya tulis tangan. Oke, kemudian nanti tugas, sebagai bukti tugas itu Bapak Ibu di PDF-kan, ya, di PDF-kan, kemudian nanti dikirim di portal, gitu, ya. Kalau enggak di portal baru dikirim di grup saja enggak apa-apa. Atau Bapak Ibu silakan kelompoknya dibuat Google Drive, ya, dan juga dibuat Google Drive. Jadi dikirim di Google Drive. Kita antisipasi, biasanya saya lihat dari situ tugas-tugas, ya. Tugas selesai, PDF-kan, kemudian kirim. Bapak Ibu kan punya aplikasi scanner ya, kan mudah. Tidak harus pakai mesin scan. Jadi cukup dengan cam scanner. Kemudian Bapak tulis, Bapak kecilkan, kalau biar nggak susah, dan langsung dikirim. Nah nanti pengiriman tugas, Ibu, untuk namanya, ya, di nama dengan NIM saja. Kalau nggak namanya saja. Nama. Nah, jadi cukup nama P1 terus namanya siapa, Nadila gitu loh. P itu maksudnya pertemuan 1, pertemuan 2 gitu. P2 Nadila, P3 itu loh. Jadi kodenya seperti itu, biasanya enak-enak menyusunnya. Ya, jangan nama resumnya. Langsung P1, P2, P3 itu. Ya, di kodenya P1, P2, P3, kemudian baru nama Anda. Biasanya mudah tugasnya tadi. Oke. Itu ya, Ibu Inayah ya. Iya Pak. Untuk maksimumnya berapa Pak? Berapa KB gitu PDF-nya? Bisa banyak-banyak Bu ya, paling maksimal juga 2 atau 3 halaman maksimal. Ya. 2 halaman sudah cukup, maksimal 2 halaman deh, jangan banyak-banyak. Ya. Bukan masalah Baik banyak Pak. ya. Jadi maksimal hanya 2 halaman, enggak usah banyak-banyak. Kecuali saya disuruh buat makalah, iya itu banyak. Ini kan kita cuma tugas ini aja. 2 halaman juga udah lumayan itu. Ditulis di kertas poli bergaris, nanti baru dikirim. Oke ya, jangan lupa identitas, nama, dan NIM-nya ditulis. Oke, ada lagi yang tanyakan, silakan. Izin Pak untuk bertanya. Ya. Terkait pengumpulan tugas Pak, kan pertemuan kita yang kedua tanggal 15. Itu tuh untuk pengumpulannya Pak, atau tinggal tanggal 15 itu langsung dikumpul atau ada jedanya gitu Pak? Biasanya kalau saya sampaikan Mas, biasanya informasi saya sampaikan hari sebelumnya. Hari Selasa informasi sudah saya sampaikan. Pengumpulan tugas biasanya waktunya sampai 24 jam. Jadi ada waktunya, bukan kemudian hari ini kemudian enggak. Biasanya nanti misalnya hari ini dikumpulkannya besok batas waktu jam 22 apa jam 23.59 gitu. Jadi kita waktunya panjang ya. Saya juga tahu kita kan sebanyak yang bekerja ini kerja semua enggak apa mahasiswa semua ini. Mahasiswa murni yang baru lulus ini. Saya belum tahu ini apa yang udah lulus atau belum, ini saya nggak tahu. Soalnya kalau baru lulus ini banyak yang sudah berjenggot ini kan. Saya mau cek dulu. Udah banyak yang punya cucu ini Pak. Nah itu malah ada yang punya cucu kan. Jadi mau saya cek dulu satu persatu tuh, biar saya tahu orang-orangnya. Oke ya, ada lagi yang tanyakan? Oke, sambil berjalan saya mengambil absen ya. Sekarang saya mau biar tahu lah ini dari mana. Karena saya kan tahu,
berkenalan dengan orang se-Indonesia gitu. Saya sendiri, saya Dr. 36 PMSI, saya dosen di Institut Agama Islam Negeri, ya, Syekh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung. Ya, saya dosen dari IAIN Bangka Belitung. Sebentar. Assalamualaikum. Suara saya terdengar apa mboten nggih, Pak? Terdengar, Bu. Oh ya, makasih ya Bu Inaya. Sama-sama. Halo, cek, cek, cek. Mana nih suaranya? Halo, halo. Iya, halo. Sepertinya Bapak dosen keluar tadi, Pak. Ada telepon. Cek. Halo Bapak Ibu, terdengar suara saya ya? Mohon maaf tadi ada gangguan. Dengar, Pak, dengar. Pak, dengar, Pak. Ya, untuk kelas A13 ini saya ulang kembali ya. Saya ini dosen di IAIN Bangka Belitung. Jadi dosen Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung. Yang kebetulan juga bergabung untuk teman-teman di PJJ ini, PAI. Jadi ngajarnya di IAIN Cirebon. Jadi dosen-dosennya kita ini semuanya PJJ di Cirebon ini ya. Dosennya itu tidak hanya dari Cirebon, tapi hampir dari seluruh Indonesia mungkin ada. Ya, banyak dari seluruh perguruan tinggi. Ini kerennya di PJJ PAI ini. Mana kelasnya juga banyak. Ada kalau nggak salah 40 kelas ya. Kita ada 40 kelas. Dosennya dari se-Indonesia itu ada semua, hampir se-Indonesia itu ada semua. Dan mungkin mahasiswanya juga se-Indonesia ini. Makanya saya mau ngecek dulu satu persatu. Itu terkait dengan informasi pribadi saya ya, terkait dengan saya tugas di mana. Jadi tahu ini yang ngajar ini dosen dari mana. Jadi bukan saya dosen dari IAIN Bangka Belitung. Cuma kebetulan untuk kemudian bergabung ngajar di PJJ PAI IAIN Cirebon. Syekh Nurjati ya namanya. Oke. Itu Bapak Ibu sekalian ya. Halo, suara saya terdengar? Dengar, Pak, dengar. Maaf, nanti tolong dijawab ya, namanya, kemudian alumninya mana, asalnya dari mana, ya, asalnya dari mana. Oh, gini aja, nama, asalnya dari mana, kemudian sekarang sudah bekerja di mana juga boleh, ya. Saya mulai dari pertama, ini Pak siapa nih? Pak Saifuddin, Tohari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan Pak, nama saya Saifuddin Tohari, asal dari Grobogan, Jawa Tengah. Untuk pekerjaan saat ini bekerja menjadi staf administrasi dan juga operator di Madrasah Sanawiyah.
Terima kasih, Pak. Pondok pesantren bukan, Mas? Bukan, Pak. Oke. Ahmad Ulinuher. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Saya dari Jepara, Pak. Jawa Tengah. Mengajar di Ponpes Al-Azhar, Pak. Ponpes yang baru merintis. Iya. Terima kasih. Staf pengajar di Al-Azhar, Pak. Jawa Tengah. Rame, Pak, ayamnya, Pak. Iya, Pak. Muheri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muheri dari Cirebon. Keseharian mengajar di Madrasah Al-Ittihad di Desa Sendiri. Ya, dengar, Pak. Dari mana, Pak? Asalnya, Pak Muheri? Losari Cirebon. Losari Cirebon. Sekarang ngajar di madrasah. Iya. Apa madrasah apa? Sanawiyah? Madrasah Diniyah. Oh, madrasah diniyahnya. Oke. Kemudian Aulia Santika. Ya Pak, perkenalkan nama saya Aulia Santika dari Manado, Sulawesi Utara. Rutinitas sekarang jadi guru di Madrasah Aliyah Al-Khairat Manado dan juga pengurus Pondok Pesantren Al-Khairat Manado. Terima kasih Pak. Oh, ketemu orang Manado saya. Oke. Manado. Kemudian Nur Thayyibah. Ya Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Nur Thayyibah dari Rembang, Jawa Tengah, Bapak. Seharian saya sekarang tadi mengajar di RA Raudhatul Atfal di desa kami. Lalu sorenya mengajar di TPQ, Bapak. Terima kasih. Ya Ibu, sama-sama. Dina Kamilia. Perkenalkan, nama saya Dina Kamilia. Asal dari Sampang, Madura. Sampang, Madura. Ya, Madura. Pekerjaan saya mengajar di TK Al-Islah. TK Islam ya. Ya. Al-Islah, Pak, Al-Islah. Al-Islah. Al-Islah ya. Iya, Pak. Oke, Muhammad Irsyad. Muhammad Irsyad mana? Ya Pak, siap Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irsyad. Saya dari Cirebon Pak Ustadz. Cirebon ya? Ya, Cirebon dekat kampus. Kalau asli lahir sih di Gunung Jati, di daerah Gunung Jati. Saya ngajar Quran di TPQ Udin Agung, daerah Kerucuk, Cirebon. Dan kegiatan saya juga kalau malam jadi satpam Pak di stasiun juga Pak. Malam satpam, kalau pagi nggak apa-apa. Kalau pagi kalau siang-siang bukan pagi sih Pak, siang jam 1 lah itu saya ngajar Pak, sembari ngajar silat juga Pak. Waduh, padat tuh Pak nih ya jadwalnya ya. Ya begini malah resiko. Saya juga ingin, alhamdulillah bersyukur banget ya adanya PJJ, saya juga bisa berkuliah di sini dengan alhamdulillah gratis gitu Pak. Terus juga dikasih sangu juga Pak. Itu rezeki. Mungkin lebih besar gajinya dari Sapam ini Pak. Lagi Pak. Juga. Saya masih honor Pak. Enggak, di PJJ ini kan semuanya beasiswa ya? BIB bukan? Iya Pak. Iya. BIB itu kan lebih besar dari ini, bulanannya lumayan. 2 ya, sekitar 2 ya? Lebih besar daripada gaji saya Pak. Saya bilang kan, mendingan kuliah dapat ilmu, gajinya besar pula. Sama Pak, dari Yai Pak. Dari Romo Yai saya diamanahkan kerja di situ. Ya alhamdulillah udah 10 tahun Pak, hampir 10 tahun sih. Hampir 10 tahun saya jadi satpam Pak.
Mau naik karir nggak, Pak? Pengen, Pak. Jadi Amin, semoga naik. ya kalau salah satu apa sih yang memutuskan rantai kemiskinan itu adalah pendidikan. Karena ayatnya kan jelas. Ya rafa'illahu alladzina amanu walazitul iman derajat. Jadi orang yang punya ilmu itu pasti diangkat derajatnya. Itu udah pasti. Ya. Siap. Oke. Niatkan cari ilmu dulu. Pasti nanti yang lainnya ikut. Siap, Pak. Ya. Sudah Amin, berkeluarga? Pak. Sudah berkeluarga? Sudah, Pak. Sudah berkeluarga, Pak. Sudah punya anak 1, Pak. Oh, kira udah punya cucu belum ya? Masih muda, Pak. 3 tahun. Oke, Ahmad Saipul. Ahmad Saipul ada? Halo, Ahmad Saipul ada? Tidak ada ya. Muhammad Ibnu Ngatoilah. Iya, Pak. Hadir. Saya Muhammad Ibnu Ngatoilah dari Kebumen, Jawa Tengah, Pak. Untuk sekarang masih mengabdi di Pondok Pesantren Al-Iman Purworejo, Jawa Tengah juga. Al-Iman ya. Iya. Oke. Ya. Terima kasih. Oh, Ahmad Saipul tadi belum ada. Atau Ilang udah ada. Kemudian Rianti. Dari Rianti. Saya Pak. Perkenalkan, saya Rianti, saya dari Cianjur. Keseharian saya pagi-pagi di MI, siangnya di Madin, Pak. Oke. Guru ya, Bu ya? Iya, insya Allah. Kok insya Allah? Guru apa bukan? Iya, guru, Pak. Ya guru lah. Nanti kalau mau dilegalkan kan nanti kalau udah dapat gelar SPD baru guru di apa? Amin. Oke, M. Sehudin. Ada M. Sehudin? Halo, M. Sehudin ada namanya? Ada, Pak, ada. Maaf. Ya. Perkenalkan, Pak, nama saya Muhammad Sehudin, asal dari Subang. Untuk sekarang kesibukannya mengabdi di Pondok Pesantren Bina Insan Qurani di Cirebon, Pak. Di pondok nih ya. Oke. Sudah berkeluarga belum? Belum, Pak. Oh iya, masih kelihatan. Baru lulus ya? Lulus 2 tahun kemarin, Pak. Oh iya. Oke. Iya, terima kasih, Pak. Ya, selanjutnya Hafsah Hairunisa. Hafsah Hairunisa. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Hafsah Khairunisa. Saya dari Kota Pekalongan, Pak. Ya. Kegiatan sehari-harinya, kalau pagi saya jualan, terus pulangnya saya ngajar di SD, ekstrakurikuler membaca Al-Quran sama anak-anak, terus kalau sorenya di Madrasah Diniyah, Pak. Oh iya, guru madrasah diniyah ya. Banyak ibu nih. Iya. Jualan. Kemudian, Jualan bubur bayi. Kemudian di madrasah diniyahnya sudah punya keluarga belum? Belum. Belum, oh wajar. Tidak apa-apa. Nanti kalau belum ada yang diurusin di rumah nih. Oke, Ibu ya. Ya, Pak. Terima kasih. Oke, Inayatul Mu'arifah. Nggih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inayatul Mu'arifah dari Kota Banjarnegara, Jawa Tengah. Saat ini saya masih belajar di Pondok Pesantren Yaqutun Nafis Banjarnegara. Dari Ponpes ya. Iya, Pak. Oke. Nadia sekarang. Abidatu. Bahidah. Nama saya Nadia Abidatu Saida Subandi. Saya dari Bondowoso
Enggak kedengar suaranya, Mbak. Enggak kedengar suaranya. Halo, Betul. nama saya Nadia Abidatus Zaida Zubandi. Saya dari Bondowoso, Jawa Timur. Keseharian saya ngajar di Madin dan TPQ Yayasan Riyadus Sholihin. Oke. Eka Susilawati. Assalamualaikum Pak, nama saya Eka Susilawati dari Bengkulu. Kesehariannya mengajar di RA Pak. Dari Bengkulu, ini ada ya. Tadi dari Manado, ini dari Bengkulu ya, yang luar Jawa ya. Oke, terus Atika. Hadir Bapak, saya Atika Rahmawati. Saya saat ini kerja di KUA Salam Magelang. Magelang ya, KUA ya. Iya Pak. Oke, Atika Rahmawati. Kemudian siapa nih? Agisna Alfi Hairiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Gisna Alfi Hairiyah, biasa dipanggil Alfi. Saya saat ini berdomisili di Yogyakarta. Keseharian saya mengajar di Pondok Pesantren Al Mustadiroh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Al Mustadiroh yang mana ya Mbak? Di Yogyakarta Pak. Ya, yang di mana alamatnya? Di Bantul. Oh, Bantul. Bilang Bantul. Iya. Bantulnya di mana? Bantulnya di Wonokromo. Oh, Wonokromo Bantul. Pleret. Oke. Pleret. Nah, Pleret itu pasnya itu. Pleret Bantul. Oke, M Yunus Kurniawan. Ya. Sehariannya di mana ajarnya? Oh. Oke, siap. Oke. Siapa ini? Soidul Imdad. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan saya Soidul Imdad, asal dari Rembang, domisili di Tuban, Pak. Kegiatan sehari-hari sebagai peternak dan sebagai guru olahraga di sebuah lembaga di Sarang, Pak. Sebuah lembaga ki apa, Mas? Nama lembaga apa? Madrasah Ibtidaiyah Terpadu Lanmar. Sebuah lembaga ini yang nggak jelas ini. Saya jelaskan. Oke, super jelas. Oke. Terus Pak. Tausi ya. Tausi apa nih? Asarah. Dir, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Tausih Asyarah Almanan, asal dari Ngawi, Jawa Timur. Untuk pekerjaan di pasar sebagai supplier sayur, serta sore dan malamnya ikut mengaji dan ngajar di Madrasah Diniyah dan Pondok Pesantren Tahfidzul Quran An-Nur yang ada di daerah saya, Pak. Nur itu di mana? An-Nur mana? Di daerah saya di Ngawi, Jawa Timur. Oh, yang di Ngawi. Oke, terima kasih. Kemudian ya. Aninda Irma Nita. Hadir Bapak. Perkenalkan, nama saya Aninda Irmanita Hafidi, dipanggilnya Ninda. Asli Jombang. Kebetulan sekarang saya itu profesinya sebagai guru, wali kamar, dan juga pembina pramuka di Pondok Pesantren Darussalam Jombang.
Sudah punya keluarga, suami belum? Sudah Bapak. Nah, Satu tempat. Satu tempat. Iya, satu tempat. Ketemunya di situ Pak. Jadinya ya begitu, berjodoh. Ya. Oke, Rifa Nurul Aida. Terima kasih. Monggo, Rifa Nurul Aida. Bapak Adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Bapak, nama saya Rifa Nurul Aida, asli saya dari Sumedang. Kegiatan saya dari pagi sampai sore itu staf pengurus yayasan, malamnya mengajar di Pondok Pesantren Al-Marzuqiyah Sumedang. Oke. Sudah berkeluarga belum? Belum. Oh, belum juga. Ya, belum. Belum berkeluarga. Sudah berapa tahun lulus sekolahnya? Lulusan 2019 Bapak, 4 tahun lulus. Jadi baru sekarang berkesempatan dia satu ya? Iya, alhamdulillah Bapak. Seharusnya udah sarjana itu. Iya Bapak, telat. Enggak apa-apa, telat. Yang penting jangan telat nikah juga ya. Iya, Allah enggak Pak. Oke, terus Intania Nur Sulistia. Bapak, perkenalkan nama saya Intania Nur Sulistia, saya dari Jakarta Utara. Kegiatan saya pagi hari saya mengajar di TK, sore harinya saya mengajar di TPQ. Ini kayaknya belum keluarga juga. Sudah? Belum, Pak. Kalau yang sibuk-sibuk ini belum. Masih banyak jadwalnya. Oke. Ya. Terus Yusda Ahmad. Ya Pak, saya Yusda Ahmad dari Gorontalo. Kesehariannya mengajar di Madrasah Ibtidaiyah di desa saya sendiri Pak. Oh iya Bu. Ada ibu ya? Ya. Itu suara anaknya kedengar ikut kuliah. Iya Pak, bangun. Oke, monggo. Selanjutnya Siti Mastia. Siti Mastia ada? Halo Siti Mastia. Mana Siti Mastia? Tidak ada ya? Oke, Muhammad Andri. Ada Pak. Oh ya, monggo Bu Siti. Tadi unmute. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan nama saya Siti Masyiah dari Kebumen, Jawa Tengah. Saya mengajar di sebuah madrasah sanawiyah. Terima kasih. Assalamualaikum. Madrasah apa Bu namanya Bu? Madrasah sanawiyah. Sanawiyahnya apa? Oh, di Jambi Pak. Madrasah Sanawiyah Jambi. Iya, di Jambi. Oh, jangan sebuah madrasah itu loh. Kan ada sekolahnya, Madrasah Aliyah apa gitu loh. Oh, iya. Madrasah sanawiyah Tanjung Jabung Timur. Ah, Tanjung Jabung Timur, Jambi ya? Iya, betul. Nah, itu bilang Jambi itu kan jelas. Sumatera ini ya. Tapi orang Kebumen. Iya, betul. Iya. Ya, banyak orang Kebumen yang merantau ke sana. Saya banyak teman sana. Iya, banyak saudara. Ya, orang Kebumen ke Tanjung Jabung Timur. Oke. Muhammad Andri Prasmanto. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Andri Prasmanto, asal dari Kabupaten Muaro Jambi, di daerah Kecamatan Sungai Bahar. Keseharian biasa ngajar di Madrasah Diniyah di naungan Yayasan Pondok Pesantren Terpadu Serambi Mekah. Sampingannya juga sebagai petani sawit. Begitu Bapak, terima kasih. Saya curiga saat kamu kuliah. Lebih menjanjikan petani sawitnya daripada kuliah kayaknya ini. Kalau petani sawit kan yang manen ada sendiri, jadi tinggal ya lihat-lihat kontrol gitu. Tambah yang mengerjakan bukan dia juga kan? Ada yang mengerjakan. Sudah berkeluarga Mas? Alhamdulillah kita sudah punya anak satu.
Oh, ya udah lah. Baca lah. Oke. Mahmud Nur Rahim. Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu yang diberikan, Bapak. Perkenalkan, nama saya adalah Mahmud Nur Rahim, asli dari Jawa Timur, lahir di Ngawi, kemudian disandra mertua di Madiun. Anak sudah 2, kesehariannya sibuk ngajar di madrasah aliyah swasta sebagai wujud khidmah dari pondok pesantren karena madrasah tersebut di bawah naungan pondok pesantren. Kemudian kalau sore juga ngaji di pondok pesantren tersebut. Pondok pesantrennya apa? Pondok pesantren Al-Amnaniyah Talok Putih Karangjati Ngawi Jawa Timur Indonesia. Anda itu di Sandra atau tinggal di Pondok Mertua Indah? Ngawi Pak Niku. Dirimu tuh di Sandra atau tinggal di Pondok Mertua Indah? Tinggal bahagia Pak. Di Pondok Mertua Indah kan? Ya. Kok bilangnya di Sandra gitu loh. Itu kalau kedengar mertuamu dia bisa menyandra yang lain, Mas. Yo. Oke. Anda Pak. Ya, Anda. Dimanja. Oke. Lanjut Husniatul Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husniatur Romdia dari Cilacap, Jawa Tengah, Pak. Kalau sore ngajar di TPQ, Pak. Oke. Puasa belum? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Oke, lanjut Abdillah Baidowi. Ya Pak, Assalamualaikum. Ya Pak, saya Abdillah Baidowi dari Jepara. Kegiatan saya sehari-hari ikut ngeramot anak-anak TPQ, Pak. Apa ngeramut tuh, Mas? Gimana, Pak? Apa ngeramut tuh? Ngeramut itu apa ya? Merumat, Pak, merumat. Apa ngerumat tuh? Kumat. Nomor PT. Anak-anak TPQ itu loh, Pak. Mengajar. Loh, ngapusi lo. Serius enggak kamu di kuliah? Serius, Pak. Teman-teman saya emang kurang gawe itu, Pak. Temenmu enggak kuliah di IAIN Cirebon toh? Gimana, Pak? Teman-temanmu itu enggak kuliah di IAIN Cirebon toh? Enggak. Oh, makanya dia yang repoti. Ya, kalau dia kuliah Mereka kan pada sirik, Pak. Pada sirik saya kuliah gratis gitu, Pak. Kan pada sirik daripada ganggu gitu. belum nikah kamu kan? Belum nikah toh? Gimana Bapak? Belum nikah saya? Belum. Oh, itulah. Makanya kamu tuh penikah biar gak pada sirik tuh teman-temanmu. Nanti kalau saya nikah malah tambah sirik gitu, Pak, teman-teman saya, Pak. Oke, Abdullah Baidowi. Selanjutnya. Cepi Nurdiansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cepi Nurdiansyah dari Blora Jawa Tengah, Pak. Cepu Blora Jawa Tengah. Usaha saya penyedia
itu akikah siap saji. Terus kalau malam ngajar di Pondok Pesantren Alianah Cepu. Ya. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Ismail Budiana. Asal saya dari Cianjur, Pak. Sekarang Sebentar. Ini Ahmad Gibran sananya. Oh iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Gibran, asal dari Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Karawang. Aktivitas sekarang di Pondok Pesantren Salafiyah Nurul Yakin Bengkulu. Kenapa? Bagaimana, Pak? Pondok pesantren apa? Pondok Pesantren Nurul Yakin ringan-ringan, Pak. Oke. Sumatera Barat ya. Oke. Muhammad Abdul Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdul Rahim. Saya dari Jakarta Timur. Dari mana? Dari saya jadi operator Madrasah Sanawiyah Al-Falah, Pak. Kalimantan Timur. Jakarta, Pak. Jakarta. Oh, Jakarta Timur. Iya. Oke, Hendri Pajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Pajar, Pak. Saya dari kota paling sepi di Indonesia, di Kota Sebulu Salam, Aceh. Saya sekarang mengajar di Pondok Pesantren Asyahadah di Kabupaten Papua Barat di Sumatera Utara, Pak. Demikian, Bentar. Pak. Kota paling sepi. Emang ada kota paling sepi? Ya, Pak. Kalau dilihat di YouTube di Data dan Fakta itu kota saya urutan nomor 1 paling sepi di Indonesia, Pak. Ya, itu kan pastinya siapa? Dirimu kan belum pernah keliling-keliling, toh? Kota, Pak, masalahnya kota paling sepi, Pak. Iya, kan itu kan versi YouTube. Iya, Pak. Kamu kan belum pernah datang ke Indonesia yang lainnya. Sudah pernah ke Bangka Belitung belum kamu? Belum, Pak. Nah, kan? Itu kota ramai, penuh dengan pariwisata. Ya. Oke. Fadilatul Ma'rifah. Ufa. Pak Hadi. Sekarang saya berdomisili di Pondok Pesantren Ar-Rahmah di Grobogan. Muhammad Akrom. Muhammad Akrom. Ya, terima kasih, Pak. Nama saya Muhammad Akrom dari Cirebon, Pak. Sehari-hari ajar di Yayasan Madrasah Diniyah, punya yayasan sendiri. Kalau pagi di PAUD An-Nur masih dalam satu yayasan. Mungkin itu, Pak. Pemilik yayasan. Iya, diamanahi untuk mengelola yayasan. Oke. Al-Fatika Ayu Amanda. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Fatika Ayu. Saya berasal dari Tambun, Bekasi. Kegiatan sehari-hari saya kalau pagi mengajar di PAUD Al-Bukhari. Kalau sorenya saya mengajar BTQ di Al-Bukhari. Malamnya saya tahsin di Al-Bukhari juga. Pondok pesantren apa tuh? Enggak, Pak. Cuma
PAUD-ku, Pak, sama TPQ. Oh. Abdul Kamal, Ifki. Hadir Pak. Nama saya Abdul Kamal Ifki, asal dari Jepara. Keseharian saya di pondok pesantren. Terima kasih. Dari mana Mas? Gimana Pak? Pondok pesantren apa? Pondok pesantren Al-Quran Bontoreko. Jelas itu. Jangan sebuah pondok pesantren, nanti bingung. Baang. Ahmad Mujahid. Ahmad Mujahid ada? Ahmad Mujahid? Tidak ada. Asep? Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Ismail Budiana. Asal saya dari Cianjur Pak. Sekarang berdomisili sekaligus saya bertugas mengajar di Madrasah Diniyah Takmiliyah Yayasan Pendidikan Nur Fadilah Goa Makassar Pak. Makassar ya? Goa. Iya. Oke. Ahmad Mujahid nggak ada ya? Ahmad Mujahid, kemudian Ahmad Saipul. Ahmad Saipul nggak ada juga. Oke. Jadi sekitar ada berapa nih? 39 ya. Ada 39 mahasiswa untuk kelas A13. Oke. Oke, Ibu sekalian ya, itu terkait dengan sudah tahu bahwa ini hampir, tapi ada yang dari Jambi, Sumatera, Aceh, nggak ada yang dari Bangka Belitung nih. Kemudian ada lagi yang dari Manado ya, ada Manado, ada Gorontalo. Yang dari Bali nggak ada ya, dari Bali nggak ada. Ada yang dari Madura tadi, Madura. Ada yang dari Madura. Kalau Jawa Barat banyak, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur itu banyak. Jakarta ada, lengkap kita. Sulawesi ada, Kalimantan nggak ada ya dari Kalimantan ya. Oke. Oke Bapak Ibu sekalian, inilah sekedar kontrakuler kita dan perkenalan. Saya juga tahu Bapak Ibu sekalian asalnya dari mana dan kesehariannya apa. Bahkan ada yang dari pagi sampai malam itu full. Ya, paginya jualan dulu, pulang jualan, langsung ngajar di PAUD, sore setelah di PAUD langsung di Madrasah Diniyah, malamnya lagi ngajar tahfiz. Jadi full luar biasa Bapak Ibu waktunya ini. Ya. Itu kalau punya keluarga itu saya bingung cara membagi waktunya gimana untuk keluarga itu. Tapi karena banyak ada juga yang belum berkeluarga ya masih bisa membagi waktu dari pagi sampai malam gitu. Tapi harus ada waktu spesial ya. Apalagi yang belum berkeluarga, harus disediakan waktu untuk memikirkan cari keluarga itu. Jangan dihabiskan waktu untuk bekerja. Ya, Mas Asep ya. Mas Asep udah punya keluarga belum? Asep udah punya keluarga belum? Alhamdulillah sudah Pak. Sudah ya. Tadi yang masih sibuk-sibuk ini. Jadi jangan hanya sibuk bekerja, tapi luangkan waktu juga untuk mencari keluarga. Jadi biar tidak terlambat gitu loh. Terutama buat yang perempuan-perempuan ini. Nah, yang tadi Mbak-mbak tadi ada beberapa yang belum gitu. Ya. Kalau yang laki-laki hampir sudah semua ya, cuma satu yang belum tadinya itu. Saya dari pondok ya belum tadi. Ada apa? Masih panjang kesempatannya. Tapi jangan terlambat pula gitu. Oke. Program kita jadi saya namanya ilmu Al-Qur'an ya. Jadi nanti kita belajar tentang ilmu-ilmu Al-Qur'an. Mungkin kalau dari teman-teman yang dari pondok ini sudah, apalagi yang bacanya mungkin Mabahis fi Ulumil Qur'an misalnya, Penyamaan Al-Qoton itu kan ada juga itu. Ya, nanti akan saya kirim saya kirim RPS-nya, saya kirimkan. Jadi RPS ilmu Al-Qur'an ini kita, jadi mata kuliah ini apa sih capaiannya ya. Jadi capaian pembelajarannya nanti ya. Yang pertama ya, jadi kalau Anda sudah belajar ilmu Al-Qur'an jelas ya, tujuan utamanya adalah sama dengan takwa, sama dengan Anda berpuasa. La'alakum tattaqun. Jadi sama, belajar ilmu Al-Qur'an juga sama, supaya Anda bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini capaian pembelajarannya.
ya, dengan menunjukkan sikap yang religius. Banyak orang yang takwa tapi sikap religiusnya enggak. Nah, ini harus. Jadi jangan sampai belajar ilmu, jangan sampai Anda itu tahu Al-Quran tapi tidak tahu ilmu Al-Qurannya. Kan sayang sekali, cuma tahu Al-Quran, cuma tahu membaca, gitu. Membaca, menghafal, gitu. Ya, kalau ditanya Al-Quran sebagai pedoman hidup, gitu. Bagaimana menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup sementara Anda tidak paham dengan Al-Qurannya? Anda hanya tahu membacanya atau Anda hanya tahu apa? Hanya tahu apa ya? Tahu membaca, tapi juga tidak tahu dalamnya itu apa dan bagaimana cara mengamalkannya. Ya, hadir. Ini kenapa banyak sekali yang jempol-jempol ya? Ini maksudnya. Ya, hadirnya ilmu Al-Quran di sini adalah membantu kita. Jadi dalam kita untuk memahami Al-Quran, karena dalam Al-Quran itu banyak sekali ilmu pengetahuan yang harus Anda gali. Jadi bukan hanya kemudian Anda belajar Al-Quran, membaca, di sini nggak ada. Jadi ilmu Al-Quran di sini ini nggak ada. Saya nggak ngajarin Anda cara membaca Al-Quran, tajwid nggak ada. Ya, nanti Anda akan belajar bagaimana kemudian ilmu Al-Quran ini untuk supaya kita lebih dalam untuk memahami Al-Quran tadi. Ya, jadi di sini juga nanti kita harus menghargai berbagai macam keanekaragaman ya pandangan agama dan kepercayaannya. Jadi keanekaragaman pandangan ilmuwan ketika dalam melihat Al-Quran. Ya. Karena Al-Quran ini kan teks. Bagaimana kemudian Al-Quran itu bisa dipahami oleh masyarakat, maka adalah itu dalam konteksnya. Jadi antara teks dan konteks itu harus ini kan. Jadi apa yang biasanya kita itu kan terkadang memahami Al-Quran itu hanya teksnya saja. Tapi kita terkadang tidak paham konteksnya. Sehingga membuat kita ya seolah-olah pandangan kita yang paling benar. Ya, ini. Ini saya kemarin ditanya dengan mahasiswa terkait dengan kalau ada juga ayat yang tentang, misalnya ayat tentang ada hadis tentang pemerintah untuk sholat. Pernah dengar nggak? Ya, apabila Anda usianya sudah 7 tahun, maka apa dia tidak sholat, maka pukulah gitu. 4.000 gitu. Pernah dengar enggak? Kata doroba. Pernah, Pak. Pernah, Pak. Terutama yang ngajar-ngajar TPQ ini biasa nih. Ciri-ciri guru TPQ itu kan satu galak. Kalau santrinya enggak mau sholat diomeli. Ngajinya enggak boleh diomeli. Ini ciri-ciri guru TPQ ini. Tapi di sini enggak ada ya. Itu kan ciri-ciri guru. Enggak ada, Pak. Iya, enggak ada salahnya. Insyaallah. Ciri-ciri guru TPQ. Ya, ciri-ciri guru TPQ zaman dulu itu kayak gitu. Jadi kalau ngajinya salah, udah siap dia dengan itu bambu cepak. Udah hafal dia siap dengan bambu cepak gitu loh. Jadi itulah ketika saya, Pak. Ya, kamu korban ya. Korban apa pelaku? Korban atau pelaku kamu nih? Itu. Jadi kebanyakan tadi orang ketika memahami kata 4.000 itu, jadi maka bukan pukulan sebenarnya, karena dalam Al-Quran ya itu adalah coba Anda baca di sini, doroballahu masalan, Allah memberikan contoh. Jadi kata doroba itu bukan kemudian dia memukul. Ya. Makanya dalam konteksnya dilihat dulu ayat yang lainnya. Ternyata doroba itu bukan memberi contoh, tetapi memberi contoh. Ya kalau anak itu tidak bisa sholat, kemudian usia 7 tahun, ya masa mau dimarahi? Kamu nih udah 7 tahun tidak mau sholat, orang diajari juga tidak pernah kok. Diajari sholat juga enggak, dimaksudnya PKI juga enggak. Kok tiba-tiba kena hukuman, ini dari mana? Nah, ini karena ada yang melihatnya teks, jadi kalau anak 7 tahun udah sholat itu dipukul. Bukan itu maksudnya. Jadi artinya kalau sudah usia 7 tahun, artinya usia sudah mapan, otaknya sudah mampu, maka dia harus diajarkan cara sholat. 4.000 tadi adalah bagaimana Anda mengajarkan, memberikan contoh bagaimana sholat. Makanya TPQ itu kan dimulai ya, nah usia 7 tahun itu dianggap usia yang sudah pas untuk Anda ngajari sholat ke anak. Ya, ini. Makanya dimulai dari 7 tahun, makanya SD itu ngambil contoh ya usia 7 tahun. Kalau terlalu muda bisa juga, tapi kan tidak semua anak siap, kan gitu. Tidak semua anak siap untuk ini. Makanya kemudian perlahan. Ada yang dimulai dari doa-doanya dulu, baru kemudian nanti prakteknya. Nah ini contoh pemahaman kita bagaimana memahami Al-Quran itu dari teks antara teks dan konteksnya itu berbeda. Karena dalam Al-Quran itu kan beda, nanti anda ketemu misalnya dengan
ya ilmu Al-Quran itu banyak ya. Ilmu nasih, wal mansuh. Nanti dalam Al-Quran itu kan ada juga ayat-ayat yang ternyata sudah dihapus itu loh. Ya, hukumnya itu sudah dihapus, tapi masih ada bacaannya itu loh. Ini kan kita harus tahu juga, jangan sampai kalau ini sudah dihapus tapi masih Anda laksanakan. Ya, ada juga asbabun nuzul. Ya, ilmu yang mempelajari tentang sebab-sebab turunnya Al-Quran. Konteks sosio-historis, bahasa gaulnya itu konteks sosio-historis yang melatar belakangi turunnya Al-Quran. Kenapa sih Al-Quran itu diturunkan gitu loh? Apakah tidak cukup dengan kitab sebelumnya? Ada Taurat, ada Injil, ada Zabur gitu loh. Kenapa masih ada Al-Quran gitu loh? Kalau Anda mengatakan, Pak, Al-Quran itu sebagai penyempurna, di mana letak penyempurnanya? Ini yang harus temukan. Jadi kalau ada Muslim tanya itu, letak penyempurnanya di mana? Itu. Ya, asbabun nuzul. Pertanyaan kemudian, kenapa kemudian turunnya di Arab gitu loh? Kenapa turunnya nggak di Indonesia? Coba kalau turunnya di Indonesia, mungkin Al-Qurannya nggak bahasa Arab, Al-Qurannya berbahasa Indonesia, gitu. Atau turunnya di Madura berbahasa Madura misalnya. Ya, kenapa itu turunnya di Arab gitu? Kenapa jatuh pilihannya ke Arab? Apa Indonesia pada waktu itu nggak siap? Jangan-jangan memang Indonesia belum ada ya? 1400 tahun yang lalu udah ada belum Indonesia? Kan belum ada Indonesia. Baru kerajaan-kerajaan saja. Makanya tidak turunkan di Indonesia itu. Turunkannya di Arab karena sudah ada Arab, tidak ada pada waktu itu. Dan Arab memiliki peradaban yang tinggi. Ya, mereka jago di sastra. Ya. Indonesia kan belum pada waktu itu. Indonesia baru tahun 1928 baru bersatu menjadi Indonesia. Sumpah Pemuda itu. Kan belum ada kalau yang Indonesianya baru kerajaan-kerajaan saja dulunya kan. Ya, sebab nuzulnya, kemudian sejarah turun dan penulisan Al-Quran. Ini kita nanti belajar kita bagaimana kapan sih Al-Quran itu turunkan, bagaimana sejarah turunnya, kapan Al-Quran itu dibukukan gitu. Itu apakah pembukuan Al-Quran itu tidak mengalami proses yang panjang? Sangat mengalami proses yang sangat panjang. Ya, perdebatan, bahkan terjadi pembakaran terhadap mushaf-mushaf yang ditulis selain pada masa Utsman. Itu banyak yang ditulang, yang diperpakukan itu dibakar semua itu. Tujuannya apa? Dibakar ya. Tadi itu untuk mempersatukan umat supaya tidak perbedaan dalam pembacaan. Kita belajar itu nanti. Ada Makkiyah, Madaniyah, pengklasifikasian, mana ayat-ayat yang diturunkan di Mekah, mana ayat-ayat diturunkan Madinah. Nanti Anda belajar itu nanti. Ya. Jadi Anda tahu, oh ini loh. Kenapa ayat yang di Makkiyah pendek-pendek, ayat yang di Madinah panjang-panjang? Ternyata beda. Karena masih pendek-pendek itu, kalau dalam periodisasi adalah, kalau Anda dalam pembelajaran, kalau Anda masih awal, itu kan pembelajaran itu harus yang dilakukan adalah jangan yang panjang-panjang, sedikit-sedikit saja. Ya, makanya dimulai hafalannya surah An-Nas dulu. Ya. An-Nas, Al-Falaq. Sampai hafal itu sampai sholat pun pakai itu ya. Al-Ikhlas gitu loh. Kenapa Al-Falaq dan Al-Ikhlas itu hafalnya di luar kepala? Karena dari kecil itu dihafalkan dan sampai tua diamalkan. Ya Pak Asep ya. Kalau sholat kan paling cepat kan pakai Al-Ikhlas itu ya. Apalagi kalau Ya, paling cepat jurusnya itu pakai Al-Ikhlas. Apalagi kalau membaca Al-Quran sampai tamat, cukup 3 kali udah tamat itu Al-Quran. Kalau begitu merujuk pada Sayyidina Ali gitu. Ya, ini nanti kita belajar itu. Kenapa ayat Al-Quran yang di Madaniyah tadi diturunkan ayatnya panjang-panjang? Kenapa? Memang konteksnya adalah kultur masyarakat Madinah yang sudah perkotaan, sudah maju. Dan masalahnya juga sudah bukan hanya masalah akidah gitu loh. Sekarang pun Anda kerasanya, Anda kalau yang di kampung sama di kota permasalahannya pasti itu. Kalau orang di kampung kan masih sibuk tuh dengan masalah dukun gitu ya. Dukun-dukun itu masih karena pendek-pendek gitu loh. Tentang musyrik. Kalau Anda yang di kota mungkin sudah permasalahannya bukan itu lagi, sudah masalah tidak hanya zakat fitrah, udah zakatnya mal. Ini zakat malnya banyak, ini maksudnya kemana? Bagaimana penyalurannya? Kan gitu. Ini termasuk nikah. Kalau di kampung nikah cuma selesai. Kalau masalahnya di kota tidak hanya menikah saja. Ya. Belum lagi ada yang di luar nikah tadi itu. Permasalahannya lebih kompleks yang di kota itu loh. Makanya kemudian lebih panjang dan lebih detail permasalahannya. Nah, ayat Madinah seperti itu, lebih panjang-panjang tadi. Karena terkait dengan masalah hukum tadi. Oke, kemudian juga nanti ada pengklasian makanan mutasyabi, ayat yang sudah jelas
Dan ayat yang mutasyabih, ayat yang jelas yang membutuhkan penafsiran. Nanti Anda bisa mempelajari itu juga. Ya, kemudian pembelajaran qiraat, pembedaan bacaan. Dalam ilmu Al-Quran nanti Anda baca yang itu. Ada ijaz Al-Quran. Jadi kemukjizatan Al-Quran. Di mana sih letak kemukjizatan Al-Quran? Ini juga harus dijelaskan. Ya. Karena Nabi mengatakan misalnya mukjizat Nabi Muhammad apa? Ya mukjizat Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Karena Al-Quran semuanya ada dasar itu pondasinya dari Al-Quran. Bagi siapa? Bagi yang memahami Al-Quran. Kalau tidak paham ya nggak tahu itu. Makanya orang pada mengkritik Pancasila. Pancasila itu Islami atau tidak? Islami Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa. Bukti penuhanan gitu. Hanya Allah saja udah hebat itu. Kalau dalam Islam kan pemurnian tauhid itu loh. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Itu udah pemurnian tauhid. Anda bisa hanya mensatukan Tuhan, hanya menganggap Tuhannya satu udah hebat itu. Tapi terkadang kita kan menganggap Tuhannya banyak ya. Kalau di jabatan Tuhannya jabatan, kalau di kantor Tuhannya kantor. Nah, seringnya ini melupakan Tuhan tadi. Dengan aktivitas kita di luar ibadah. Ini yang kedua, kemanusiaan yang ada beradab, manusiawi, memanusiakan manusia. Al-Quran itu memanusiakan manusia enggak? Mas, Al-Quran itu memanusiakan manusia enggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya. Menghapus adanya perbudakan, ya. Memuliakan wanita yang dulunya harus dipendam hidup-hidup, sekarang wanita dimuliakan, dikasih warisan, ya, dikasih mahar, diberi nafkah. Ini memanusiakan manusia. Bagaimana kemudian mengajari kita untuk berbagi dengan cara bisa sedekah, bisa infak, bisa zakat, sehingga terjadi pemerataan dalam pemerataan dalam ekonomi. Ini kan bagaimana kemudian kita Al-Quran mengajarkan untuk memanusiakan manusia. Jangan menghewankan manusia. Oh, udah dua aja udah hebat tuh Anda belajar itu. Oke, nanti Anda belajar juga masalah qasas, sumpah dalam Al-Quran. Kenapa harus ada sumpah dalam Al-Quran? Ya, amsal, perumpamaan ada dalam Al-Quran. Kan sama, ini banyak. Nanti itu yang Anda akan pelajari, amsal, kemudian apa ini? Nasih mansuh. Ini akan dipelajari dalam mata kuliah ilmu Al-Quran. Ya. Jadi terkait ilmu-ilmu yang terkait dengan Al-Quran, kita pelajari di sini. Gunanya apa? Supaya Anda dapat memahami Al-Quran dengan baik dan benar. Bukan hanya tidak bisa membaca. Tapi kalau sudah tahu ilmunya, nanti belajar tafsirnya. Ya, tapi di sini kayaknya kita nggak ada belajar tafsirnya, nggak ada mata kuliah tafsirnya, nggak ada seperti itu di PAI itu. Tafsir pendidikannya itu nggak nyampe, cuma ilmu Al-Quran saja. Seharusnya ada mata kuliah tafsir pendidikan. Bagaimana Anda memahami ayat-ayat terkait dengan pendidikan tadi. Oke, ini ya, ini sekilas pengantar untuk mata kuliah ilmu Al-Quran. Ya, sebenarnya utamanya adalah kita untuk kontrak kuliah, ya, perjanjian Anda dengan saya. Kemudian berapa kali pertemuannya, berapa jamnya. Nah, ini yang disepakati. Sampai di sini ada yang ditanyakan, silakan. Apa itu Ahmad Mujahid, silakan. Ya, Assalamualaikum Pak. Maaf Pak, saya telat masuk. Ini perkenalkan Pak, nama saya Ahmad Mujahid, saya dari Cirebon. Ayo, apa pertanyaannya? Ahmad Mujahid baru masuk ya. Ayo, Iya, apa? baru masuk. Ya, mau itu saja Pak, mau memperkenalkan saja Pak, karena tadi saya dipanggil belum masuk. Oke, Ahmad Mujahid. Oke. Ada yang tanyakan Pak? Ya, jadi saya sampaikan lagi
lagi buat yang terlambat masuk. Kita ada 16 kali pertemuan. Ya, 1 kontrak kuliah, 1 UTS, 1-nya UAS, dan 13 kali dari. Ya, tatap muka kita ada 16 kali tatap muka, 16 kali pertemuan, tapi tatap mayanya seperti ini, tatap maya itu hanya 4 kali, yaitu pertemuan pertama, pertemuan ke-5, pertemuan ke-10, dan pertemuan ke-15. Perkuliahan kita ini diperpadat Bapak Ibu ya, mengingat kita kuliah sudah semester, ditambah dengan hari Rabu. Nah ini. Jadi nanti saya kirim tanggal-tanggal ini sekian. Jadi pas. Tetapi untuk sinkronusnya kita tetap ngambil di hari Minggu. Jadi tidak dirubah. Sinkronus tetap hari Minggu. Kalau yang di lainnya adalah hanya mengumpulkan tugas. Pertemuan itu bisa resume, bisa review ya, atau kuis. Itu ditulis tangan. Tapi kalau tugasnya berbentuk PowerPoint ya atau mapping ya itu dipakai komputer. Nah nanti kalau Bapak Ibu buat tugas itu Ibu tulis tangan, kemudian Ibu PDF-kan pakai cam scanner atau apa, silakan di PDF-kan, dan nanti baru dikirimkan ya. Tidak usah banyak-banyak, cukup 2 atau 3 halaman udah cukup. Tidak usah banyak-banyak. Kalau banyak-banyak saya bacanya kebanyakan. Yang penting singkat, padat, dan jelas. Oke ya. Itu ya bagian terlambat masuk. Ini nggak tahu Ahmad Saipul udah masuk belum Ahmad Saipul? Belum ya? Berarti cuma Ahmad Saipul yang udah masuk. Oke. Nah tugas nanti akan di Anda Bapak Ibu di ininya di webnya itu lihat di portal akademinya dilihat jam berapa batas akhir pengumpulnya dilihat diperhatikan. Jangan sampai Bapak mengumpul tapi sudah tutup itu nggak bisa ya. Oke. Itu informasi terkait dengan kontrak kuliah yang saya ulang kembali kepada Bapak Ibu sekalian. Oke. Cukup? Masih ada pertanyaan lagi? Tolong ketua kelas ya di screenshot pertemuan kita hari ini ya. Baik, Nanti, Pak. ya, setiap pertemuan taruh di screenshot siapa saja yang hadir karena ini penting. Jadi saya pegang, Anda juga pegang. Saya tetap pegang arsip manual, saya tetap pegang karena saya masukkan ke portal ya. Anda juga tetap pegang bukti bahwa nanti kalau saya ada masuk Pak pertemuan sekian umpamanya ada selama 16 ternyata Anda itu ada yang kosong, padahal Anda merasa nggak kosong, Anda silakan tunjukkan buktinya ya. Oke, itu Bapak Ibu sekalian. Sampai di sini ada pertanyaan silakan. Kita sampai jam berapa ya? 11.50 Pak. Masih ada 30 menit lagi. Mau sampai 30 menit atau mau istirahat? Monggo. Nanti Anda ada masuk lagi enggak? Ada masuk lagi ya? Jam 1 Pak. Ada, Pak. Ada jam 1 Pancasila. Sudah mulai masuk. Gimana Pak? Nah ini mau ada tanya nih, Rohim sama Inayatul mau tanya apa? Ayo yang mau tanya, silakan. Ayo silakan, udah angkat tangan, silakan bertanya. Maaf Pak, tadi kepencet. Mungkin Bapak Rohim yang mau bertanya. Ya monggo Pak Rohim. Baik, izin tanya Ustaz. Untuk kedepannya ada nggak satu referensi buku-buku yang bisa kita pelajarin Ustaz? Nanti saya kirim RPS saya Mas. Oh gitu Pak, baik Pak. Di RPS nanti ada buku-bukunya. Yang apa baca, sudah ada di RPS. Materi kita ada. Ada lagi? Zaman sekarang buku gampang kok. Kalau nggak bisa kebeli ya bisa di PDF banyak atau di dokumen juga banyak sudah. Tinggal Anda berselancar dengan internet. Buka-buka internetnya. Oke, ada lagi pertanyaan.
Untuk Pak, boleh bertanya Pak? Ya untuk penugasan yang sekarang diberikan itu batasnya berarti sampai hari Rabu atau hari apa gitu? Untuk yang Rabunya berapa hari gitu Kak? Biar kita tahu batas waktu. Iya, kan tugasnya juga belum saya kasih, Mas. Nanti kan Anda lihat di portal, ini tugasnya apa, kapan waktu pengumpulannya, nanti saya sampaikan. Kalau sekarang masih nyantai, Anda tugas ya. Itu pertemuan keduanya. Iya. Terima kasih, Pak. Iya. Bapak, maaf saya mau tanya. Yang hari Rabu tadi saya tadi telat masuknya. Untuk hari Rabu itu jam berapa ya Pak kuliahnya? Rabu itu Bu, itu hanya kuliah tambahan supaya kita tidak terjauh. Oh, geng. Baik Pak, makasih Pak. Tidak ada pertemuan tatap muka ya Ibu, itu hanya perkuliahannya ibu mengumpulkan tugas. Gitu. Ya, baik, kalau pertemuan sinkronus itu hanya di hari Minggu. Oh ya, yang tadi ya Pak ya. Sekarang 5, 10 sama 15. Ya, kalau yang hari yang lainnya, kalaupun ada tambahan, itu tidak mengganggu jam kerja Bapak Ibu sekalian, gitu. Oh, baik Bapak. Itu sampai 24 jam untuk pengumpulan tugasnya. Ya, siap Bapak. Terima kasih banyak. Oke. Ya, ada lagi? Ya, ini teknis. Jangan sampai kemudian nggak paham teknisnya. Oke. Kalau sudah, kalau nggak ada saya cukupkan karena saya juga persiapan untuk kelas yang lainnya. Bapak juga mau istirahat dulu, ya. Tidak apa-apa. Ya, terima kasih Pak. Oke, cukup ya. Terima kasih Pak. Oke, terima Jangan kasih. Terima kasih Bapak. Bapak, terima kasih waktunya.